wongnya. Sorry. Kadang aku lek ngomong mbak anu ku rada mbeset titik. Oke. Bisa dikenalkan dulu kepada pemirsa kita hari ini. Oke, halo guys. Perkenalkan, nama saya Rifdatuwah. Saya seorang freelance fotografer, khususnya di wedding. Fotografer. Arif ya? Arif aja. Oke. Arif ini adalah seorang fotografer freelance, terutama di wedding. Oke, betul. Sejak kapan terjun ke dunia wedding fotografer? Untuk terjun pertama kali itu tahun 2018. Itu masih ikut saudara. Diajak untuk lihat-lihat, buat cuma pendamping aja, buat temen aja gitu. Terus ngancani ngomong. Hah? Ngancani mangan. Ben gak gabut. Oh. Oke, gewang. Ya kan bagi kalian cewek-cewek yang gabut bisa dibungini ya. Aja ngono Mas. Engko delokno bojoku Mas. Apa? Bojo. Bojo yang di Sing nomor 5. Oke. Sejak 2018 waktu itu pengalaman pertama terjun langsung ke dunia wedding sebagai seorang fotografer. Seperti apa kesannya? Kesannya itu terutama itu masih grogi. Yang jelas nomor Iya. Nomor 1 itu pasti grogi. Soalnya kan masih belum terbiasa interaksi sama banyak orang, sama tamu, sama manten. Jadi masih grogi lah. Untuk diterapkan kalau wedding di rumah-rumahan gitu kan. Kalau makannya kan biasanya los. Oh ya, mana los? Untuk saya waktu itu pertama kali itu masih sungkan-sungkan, padahal sudah disuruh berkali-kali, saya masih malu-malu lah. Namanya juga pertama kali. Iya. Kita aja sih kesannya. Kembali lagi ke seputar wedding ya. Ada nggak kesulitan? Oh, pasti ada. Yang jelas itu ada kesulitan, terutama untuk momen ketika kita sudah tahu teori, sudah bisa mempraktekannya sedikit ke kamera, tapi ketika kita terjun ke lapangan langsung itu pasti beda dengan apa yang kita bayangkan. Jadi yang terpenting itu buat kalian yang mau terjun dalam dunia fotografi, wedding atau apapun itulah, yang penting terjun dulu. Yang ingin memulai untuk terjun dalam dunia fotografi wedding. Selalu, berarti yang penting intinya wis lakoni lah. tentel sik kowe. Oh ya gak usah dipikir mburi wis. Engko ono masalah iku lak iso dhewe. Lah wis kadung kena sementing ya ono pendamping. Pernah mengalami suatu masalah berarti ketika waktu memotret? Pernah. Pengalaman yang paling ekstrim lah apa? Ekstrim ya. Telat. Terus. Mungkin kendala kamera ada salah satu, mungkin kamera error atau apa, atau baterai ketinggalan, atau memori ketinggalan. Pernah kalau momen seperti itu sekali. Pernah itu kamera rusak. Kok iso? Waktu ngejob, untung masih ada kamera cadangan. Kamera rusak dan itu acara Aku malah kelingan itu. mau mulai. Aku kelingan. Aku ya eling waktu itu ya. Waktu itu dari Gunung Kawi. Kan aku dua lokasi toh. Ya. Aku di lokasi ini, timku itu di lokasi. Apa awakmu jangan-jangan di lokasi ini? Aku. Aku ya. Aku. Oh iya. Cerita nek iki apa kamera error niku. Ya, iku berarti kedua iku. Kamera rusak di lokasi kedua iku aku berarti. Yang pertama iku waktu ku vendore masku dhewe. Di Jogopus iku. Ya lek sing Jogopus berarti sing digawa Cita Ngadip wingi iku. Oh ya, lek sing sampean kan sing ANS movie iku ya iku. Iku lucu maneh iku guys, makan guys. Ya. Oh iku barangnya. Itu iki. Iki. Anggap iki. Iki masih iki. Iki masih sijine. Iki sing apik, sing elek, sing karete. Merek EOS M50, kamerane cilik-cilik murah-murah iki jadi guys. Cilik hasilnya apik, barangnya enteng, regane yo worth it lah iki gawe pemula semi pro iki cek worth it banget iki gawe video 4K. Nah, iki kendalane. Kamera ini kan ya wis umurnya kan wis lumayan. Dan iki wis gawe ajur wis hitungane gawe wis banting-bantingan lah guys. Tak gawe. Pas temu iku tak gawe burst. Ngebros. Nah, iku rolling shutter-e macet terus. Macet dan gak ono kamera cadangan. Iya. Aku ngatasine tak cepot baterainya, tak pasang maneh. Oke. Sekali, 2 kali jepretan aman. Ketiga macet.
dan itu berangsur selama hampir kurang lebih setengah jam sebelum bosnya datang. Saya sempat bingung gimana itu, terus tukang riasnya itu sampai ikut bingung juga. Saya sudah nyiapin HP saya sebenarnya. Kalau misalnya kamera benar-benar gak bisa tak gunakan, akhirnya mau tidak mau pakai kamera HP. Yang penting momennya ketangkep lah itu. Yang penting itu aja. Itu momen yang luar biasa sih. Salah waktu itu sakral ya, temu sakral juga, cuacanya ekstrim banget. Hujan disertai angin. Wow, ngeri bos. Ya wis bayangno wis. Jemek kabeh bos. Jemek pokoknya bos. Jemek, kamera rusak. Aku dek kono meso-meso bos. Boleh bos, ora go kamera cadangan bos. Kondisi temu nggane bok wong. Mungkin ini setelah kejadian itu mungkin ada hikmah yang bisa kamu petik. Hikmah, sepenting apapun kondisi ini, dimanapun nek iso ya cadangan itu wajib, cadangan wajib. Kamera second ya, terutama ya. Kamera cadangan. Jadi buat kalian fotografer, ketika kalian ngejob, usahakan 2 kamera. Kenapa 2 kamera? Satu untuk kamera utama, yang satu untuk acara-acara lah. Corangmu kamera siji, kamera sing acara-acaran. Kamera satu lagi untuk backup lagi. Cadangan. Nah, ketika ada salah satu dari kamera tersebut error, kita bisa memaksimalkan kamera satunya lagi. Betul. Gitu. Betul. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Oh iya, sih. Aku iki dapat bocoran kalau kamu itu beda dari yang lain. Maksudnya beda gini. Ketika orang lain tuh dimana sendiri ya, foto ini adalah cenderung ke bokeh dan bening. Kedending. Setelah saya lihat Instagram kamu, oh iya, Instagramnya apa sih Instagram? Untuk Instagram personal _elsarif bisa dilihat di sini. Oh, tak cantumkan. Di apa ya? Untuk vendor saya @it_kui. @it_kui. Oke. Nah, jadi inilah yang membuat saya tertarik ya. Nah, jadi apa? Sebenarnya untuk foto bokeh, foto komposisi itu tidak ada yang salah. Itu selera masing-masing. Cuma kalau untuk saya, ketika ada tempat yang bagus, ketika ada venue dan lain-lain yang mendukung, kenapa kita harus melulu bokeh? Kalau bokeh kan kita dari tempat satu ke tempat yang lain, kalau di bokeh kan sama aja. Kita gak menunjukkan ya di mana. Misalkan ya, kita foto pinusan di Wagir, kita bokeh. Terus kita dapat klien mintanya ke luar negeri yang pinusan yang bagus, misalnya di Swiss atau di mana lah. Kita bokeh. Apa bedanya kita jauh-jauh ke Swiss? Gitu. Tapi untuk foto bokeh itu juga harus ada. Itu kan salah satu foto yang buat wedding itu familiar, juga enak dilihat. Tapi nggak harus semua foto itu bokeh. Itu aja sih. Berarti intinya nggak ada yang salah dengan semua foto. Kembali ke selera masing-masing. Selera masing-masing, betul. Nah, jadi intinya satu sih menurut sebagai pemula seperti saya ini, saya masih pemula ini. Yang penting intinya jangan bosan untuk belajar lah, dan jangan merasa paling pintar, itu aja. Kalau kita merasa paling pintar, otomatis kita tidak mau belajar lagi gitu. Nah, tuh. Jadi dia dong poin itu. Sebagai seorang fotografer, jangan pernah merasa puas dengan hasil Anda saat ini. Lah, itu. Selama ini kan kebanyakan masih ikut freelance ya. Freelance. Ini kalau freelance kan otomatis kan ini awakmu jelas agak sengaja ya. Mungkin vendor A, B, C, D, E kan. Setiap vendor enek ini enggak? Oh iya kok anu ya. Jogo awakmu kan iki otomatis di Instagram kan aku ndelok komposisi ya, aku dengan komposisi ya. Toko vendor liyan ngono ku ya apa? Kalau untuk freelance, kita harus mengikuti ketentuan dari vendor sih sebenarnya. Kita harus netral. Oh, netral. Kalau untuk idealisme itu kita tanamkan di sendiri atau vendor sendiri, oke. Tapi kalau untuk freelance kita harus mengikuti
ketentuan dari vendor yang meng-hire kita. Oh, iya. Karena jasa kita sudah dibayar oleh mereka. Daerah apa itu lupa namanya. Buring. Ya, daerah sana masih naik terus. Oh, puncak Buring. Bukan di puncaknya, masih. Oh, Bukit Buring. Oh, Buring. Oh, masih ada kampung itu di dalam itu namanya lupa saya. Oh, gua. Ya, itulah ya, pokoknya. Tempatnya itu antara dekor sama terop itu pas banget. Dekor. Luasnya dekor sama terop pas. Dan di dekornya itu full kaca, full cermin. Full cermin. Full kaca cermin, bunganya sedikit. Dan waktu itu saya masih pakai payung, pakai teknik. Dulu saya sebelum yang ikut workshop kemarin itu pakai payung itu pakai lampu besar itu. Ya. Listrik. Ya, betul. Pak, listriknya, Bang. Dan semua fotonya mantul. Tapi apa itu ngeflare, cahayanya masuk ngeflare ke kamera. Dari lampu payung itu dipadukan melalui cermin, akhirnya balik mana ya? Iya. Saya mau mengakalinya itu sulit banget. Saya waktu itu masih belajar juga, masih awal banget. Terus kondisinya hujan deras. Waktu itu saya sedikit gak enak badan waktu itu. Itulah pengalaman paling greget. Asli. Tahun berapa ya? Tahun awal-awal itu pokoknya tahun 2018. Mungkin next kita akan bahas lebih jauh lagi seputar dunia wedding ya. Mungkin terakhir untuk Mas Adit, mungkin ada kata-kata motivasi mungkin buat teman-teman fotografer freelance. Sebenarnya ini bukan motivasi dan sekali lagi ini disclaimer ya. Ini pendapat saya pribadi. Ini untuk sebagai pengingat saya juga. Yang nomor satu, maksudnya sebagai kita pekerja wedding, jangan merasa besar. Intinya kita sesama pekerja wedding, kita sama-sama bekerja, jadi kita jangan sampai kita, aku kok iki, saman tukang teror tau, seman inilah, seman jak nyaran lah, ojo. Kita kan podo-podo kerja lah rek. Kita lek iso itu kita podo apa ya? Saling mendukung, kita melakukan bareng. Kita golek rezeki bareng di wedding, baik itu teror, baik itu apapun, sebenarnya kita kerja bareng. Podo mlakune, kita saling mendukung, ono kancane butuh kita tolong. Enak kan? Kita gak sikut-sikutan, terutama iku ini niku saling membangun dan saling belajar. Wis cukup iku tok. Oke, tidak terasa podcast ini dan ujung acara. Silakan bagi teman-teman fotografer, apapun yang saya bicarakan dengan teman saya Arif, yang baik silakan diambil, yang mungkin kurang baik jangan diambil, dihiraukan saja. Oke, next mungkin kita akan panggilkan mungkin beberapa vendor atau mungkin pelaku jasa seorang teror atau dekorasi, dan insya Allah tetap jangan lupa untuk selalu support channel Ars Movie agar channel kita berkembang. Bagi kalian yang mungkin ingin ngobrol bersama saya di podcast saya, silakan sebarkan di komentar berikut, atau mungkin bisa langsung ke IG saya, bisa DM atau langsung WA saya di 082331937706. Nanti akan saya sebarkan di komentar. Oke, terima kasih Mas Adit. Sama-sama. Sampai ketemu lagi mungkin di next event atau mungkin di next podcast, atau kita bisa ke job bareng. Oke, sekian dulu podcast dari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.